Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Erlin adalah seorang direktur dari PT Georges Textile, sebuah perusahaan tekstil ternama yang telah berdiri sejak tahun 1995. Selama puluhan tahun, perusahaan ini dikenal luas, hingga ke berbagai penjuru negeri. Dikenal karena kain-kain berkualitas tinggi dengan motif yang menawan dan bahan yang indah. Tak hanya di dalam negeri, produk PT Georges Textile juga telah menembus pasar internasional. Para desainer, baik lokal maupun mancanegara, sering memilih kain produksi perusahaan ini untuk menciptakan karya busana terbaik mereka. Sejak awal berdiri, PT Georges Textile dikenal sebagai perusahaan yang menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkahnya. Mereka rutin mengadakan rapat audit untuk memastikan keuangan perusahaan tetap aman, terkendali, dan terbuka. Perusahaan ini pun bekerja sama dengan auditor eksternal yang membantu memeriksa dan memberi masukan jika ada kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan kini PT Georges Textile baru saja menunjuk auditor baru, menggantikan auditor sebelumnya yang telah mendampingi perusahaan selama 5 tahun terakhir. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelumnya saya berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada rapat kali ini. Saya juga berterima kasih khususnya kepada Ibu Direktur dari PT Georges Textile yang sudah mempercayakan saya sebagai auditor dalam perusahaan ini. Sebelumnya mungkin kita belum berkenalan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Saya merupakan auditor baru di perusahaan ini yang bakal bekerja sama mengontrol laporan keuangan dari perusahaan Georges Textile selama 5 tahun ke depan. Baik, saya harap dalam rapat kali ini kita dapat kondusif dan terbuka. Bila ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kurang mengerti mengenai laporan keuangan ini, mungkin nanti kita sama-sama bisa diskusikan. Saya harap juga kita bisa bekerja sama dalam memperbaiki laporan keuangan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bendahara sudah mengirimkan kepada saya berupa file yang dimana file itu berisi laporan keuangan perusahaan ini dari bulan Januari, Februari, Maret. Karena perusahaan ini rutin melakukan rapat audit itu 3 bulan sekali. Jadi dalam hal ini Bendahara kemarin sudah konfirmasi ke saya laporan keuangannya. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, seperti kita mulai saja ya. Oke, sebelumnya izinkan saya membuka rapat ini. Sebelumnya Bapak Ibu sudah dikirimkan filenya? Sudah. Oh, baik. Jika belum, saya akan mengirim salinannya. Baik, kita mulai rapatnya. Gimana? Aman kan? Kamu udah jalanin apa yang saya perintahkan kemarin? Udah dong, Mbak. Pokoknya semuanya nggak akan bongkar. Uangnya pun udah ditransfer kok. Maaf ya, lama datang. Iya, nggak apa-apa kok. Duduk. Oh ya, El. Kenalin, ini Kamaria, bendahara di perusahaan ini. Kamaria, kenalin, ini Elizabeth, sepupu aku. Dia auditor baru di perusahaan kita. Oh gitu. Halo Kak Maria. Apa Elizabeth? Kak Maria. Oke, terlupain aja ya. Kamu kan auditor baru nih di perusahaan kita. Jadi besok kita bakalan ngadain rapat pertama buat ngasih ke direktur laporan keuangan kita. Jadi sebelum direktur ngelihat laporan keuangan kita, mendingan aku kasih liatin kamu dulu deh
laporan keuangan perusahaan ini kayak gimana. Oke, nggak masalah. Lihat dulu ya. Kayaknya banyak masalah di laporan keuangan perusahaannya. Ini banyak banget ya piutangnya. Terus ini bahan baku yang cacat ada 300 juta. Wow, lumayan besar ya. Terus kenapa nih laporan keuangannya ditunjukin ke aku Luan? Makanya aku ngajakin kamu ke sini. Kamu kan sepupu aku nih. Bantuin dong gimana biar masalah laporan ini biar nggak jadi masalah besok. Oh gitu. Iya. Gede juga ya masalahnya. Oke, paham. Hitung-hitung bantu sepupu lah ya. Aku mau aja sih. Tapi kalau boleh tahu, kenapa aku harus bantuin kalian? Oke, jadi sebenarnya aku dan Bapak Edwin itu lagi menggelapkan uang perusahaan. Jadi kami berdua itu selama ini menggelapkan dana kas kecil dan manipulasi pengeluaran. Terus Bapak Edwin sebagai manajer keuangan bantuin buat nutupin kekurangan-kekurangan kas dengan memalsukan bukti transaksi dan naikin nilai piutang dan persediaan. Paham. Gacor juga ya cara kalian. Oke, kalau soal itu sih aku mau aja ya bantuin kalian. Tapi masa aku bantuin kalian gak ada imbalan? Apa dong imbalannya nih kalau aku bantuin kalian? 10 juta itu udah di tangan kok. Semuanya aman, beres. Oke, 10 juta. Gimana ya? Mau gak ya? Soalnya agak berat ya gitu masalahnya buat nutupin kesalahan kalian. Ya udah deh, kayaknya oke aja 10 juta deal. Dan ya udahlah, hitung-hitung bantu sepupu korupsi ya. 10 juta. Deal, aman. Terima kasih. Bye. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai sama-sama kita lihat laporan keuangan per 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret dari PT Gorgeous Textile, ya, atau bisa dibilang per triwulan 1 ya, dalam setahun. Kalau saya lihat-lihat sih, laporan keuangannya cukup baik. Walaupun ada piutang nggak tertagih sebesar berapa nih? 1,8 miliar. Cukup besar, tapi itu wajar karena ekonomi sekarang 2024 kan lagi merosok ya, wajar-wajar aja. Kalau selanjutnya sih yang saya lihat nih, persediaan ada rusak ya, sebesar 300 juta. Masih oke lah, masih bisa ditangani. Pokoknya tuh selagi perusahaan masih bisa menjalankan operasinya dengan baik, jadi saya rasa fair-fair aja, gak ada yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena kalau diperbaiki lebih lanjut, nanti itu kita tuh bakal banyak berubah dana-dana yang seharusnya nggak keluar jadi keluar. Itu bakal ngeribetin banget sih menurut saya. Jadi intinya laporan keuangan kita ini masih bisa dikatakan tergolong aman, nggak perlu khawatir, masih aman lah pokoknya. Oke, silahkan mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai ini atau klarifikasi, saya beri waktu. Oke, baik. Terima kasih Saudara Elizabeth telah menyampaikan laporan keuangan dari perusahaan kami. Namun saya sebenarnya sedikit khawatir ya, soalnya terdapat piutang tak terdagih sebesar 1,8 miliar itu tergolong tinggi ya. Saya takut ini nanti takutnya akan berdampak pada perusahaan kita, akan membuat rugi, takutnya nanti dalam jangka panjang. Itu bagaimana? Jadi apakah kami belum perlu ambil tindakan untuk hal ini? Kalau dari opini seorang auditor, kalau penurunan ekonomi itu wajar aja kalau banyak piutang dari investor kita itu yang macet bayar. Dan untuk perusahaan sebesar PT Gorgeous ya wajar-wajar aja nggak sih kalau misalnya nih ya ada piutang yang 1,8 M itu nganggur kan. PT Gorgeous juga saya paham itu punya banyak aset ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh kalau hilang pun sebenarnya nggak masalah ya. Cuman supaya lebih ketat aja ya pengawasan keuangannya. Tapi sejauh ini karena saya lihat juga PT Gorgeous ini punya banyak sekali investor. Jadi
yang bagian piutang tak tertagih 1,8 M ini masih bisa lah ditutupin. Banyak cara ya nutupin metode sekarang nih. Jadi menurut saya tuh pokoknya aman. Belum ada yang perlu dikhawatirkan sejauh ini. Oke, bagaimana mungkin dari yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, kalau memang begitu Bu, terima kasih atas laporannya. Ini akan sangat membantu bagi perusahaan. Sama-sama. Baik, betul sekali ya. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih atas pelaporannya hari ini. Saya rasa rapatnya bisa ditutup. Baik, kalau begitu saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibahas untuk rapat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah merespon apa yang kita rapatkan kali ini. Dan semoga kedepannya saya harap kita dapat memperbaiki lagi kekurangan yang ada pada saat ini. Tapi perlu diingat kalau ya nggak perlu khawatir lah ya, masih aman-aman aja. Dan saya rasa kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, saya akan tutup rapat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di rapat berikutnya. Kebetulan saya ada rapat lagi nih. Jadi kita jumpa lagi di rapat triwulan 2 di Juni ya, Juni 2024. Baik, saya pamit undur diri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Kamu mau ikut saya ngopi nggak? Boleh Pak? Bapak Ibu mau join sekalian? Oh duluan aja Pak. Baik. Bapak nggak ngopi, Pak? Ini kan udah siang, anaknya ngopi loh biar seger. Saya aja mau nyusul Edwin nih kayaknya. Kayaknya mereka lagi ngopi. Sepertinya saya nanti saja deh, Bu. Oh, oke. Tapi kayaknya Bapak lagi ada masalah ya. Kayak kelihatan murung. Cerita aja Pak kalau ada apa-apa. Soalnya kan Bapak udah kerja lama nih di perusahaan kita. Nah, kalau Bapak terbuka, saya juga bisa tidak lanjuti ada masalah apa. Jadi begini, Bu. Saya sebenarnya sedikit kurang puas dengan hasil laporan dari auditor baru perusahaan. Saudara Elizabeth itu, mungkin Bapak perasaan aja. Dia itu kan baru auditor dari perusahaan kita. Mungkin Bapak belum terbiasa dengan pembicaraan dia, penyampaian dia ke kita. Lagian dia itu auditor yang direkomendasiin oleh Edwin. Kan mereka saudaraan, sepupuan lagi. Baiklah, kalau memang begitu, Bu. Semoga saja memang benar kalau Elizabeth adalah seorang auditor profesional yang dapat dipercaya. Tapi mengenai laporan keuangan ini tetap akan saya cek kembali, Bu. Oke, boleh. Ya udah kalau gitu saya izin pamit dulu ya, Pak. Oh iya, saya kan ada kenalan auditor senior ya. Coba saya hubungi dulu lah. Adit. Halo Niki, selamat siang. Halo, iya. Selamat siang, Dit. Tumben banget. Ada apa nih? Sebelumnya mohon maaf ya Nik karena mengganggu waktunya. Aku ada hal penting buat diomongin. Kira-kira kamu ada waktu nggak untuk besok? Oh, boleh. Kebetulan aku besok free sih. By the way, mau janjian di mana? Gimana kalau ketemuannya di Tomorrow Cafe? Oke, Dit. See you tomorrow. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Halo, Dit. Udah lama nunggu. Aman aja nih. Oh, syukurlah. By the way, ada pentingan apa, Dit, ngajak ketemu? Jadi gini Nik, kemarin kan kami baru mengadakan rapat audit. Nah kebetulan di perusahaan itu ada auditor baru. Nah aku tuh kurang puas dengan hasil pendapat si auditor baru tersebut. Dia kelihatan sepele banget gitu dengan masalah keuangan. Dan dia bilang juga, kalau perusahaan masih bisa beroperasi, berarti itu masih aman. Nah, dirimu kan sebagai auditor senior, aku meminta pendapatmu Nik tentang masalah keuangan perusahaan ini. Oh, boleh.
Tapi aku mau lihat dulu nih laporan keuangannya, ada nggak? Oh, ada nih. Oke, oke. Wah, ini permasalahannya cukup serius sih, Dek. Bisa kita lihat nih, hutang tak tertagihnya. Jumlahnya ini besar banget dan belum disesuaikan. Lalu persediaannya ini belum dicatat dengan benar dan akun-akun lain terlihat tidak wajar. Jadi kalau diabaikan, ini bisa berdampak signifikan sih terhadap laporan-laporan milik perusahaan. Gitu ya. Makasih ya Nick atas pendapatnya. BTW, kamu mau nggak bantuin aku untuk jelasin ini di rapat perusahaan nanti? Kalau emang kamu mau, nanti aku bakalan ngomongin pihak direktur. Oh boleh, aku bakal jelasin laporan yang sebenarnya, tenang aja ya. Oke, kalau begitu aku telepon direkturnya dulu ya. Oke. Ini siapa nelpon? Halo, selamat siang Pak Adit. Halo Bu, selamat siang. Maaf mengganggu waktu weekendnya ya. Oh iya, nggak ganggu kok. Ada apa ya? Tiba-tiba banget nelpon saya. Apa ada masalah? Ada Bu, tapi ini menyangkut perusahaan. Sebaiknya besok kita adakan rapat saja Bu dan mengundang Elizabeth yang kemarin sebagai auditor baru. Oh gitu ya Pak. Oke, baik-baik. Besok saya akan buatkan notulen untuk kita berkumpul di ruang rapat. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena harus mengadakan rapat dadakan ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Direktur karena sudah memberikan saya akses untuk mengadakan rapat secara dadakan ini. Bukan maksud saya untuk menjatuhkan Elizabeth sebagai auditor baru, tapi ini sebagai bahan kita untuk belajar mengenai masalah keuangan dari perusahaan ini. Dan saya juga sudah membawakan auditor senior kenalan saya, yaitu Niki, yang akan membantu menjelaskan permasalahan tentang keuangan perusahaan ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Niki Andrianis. Saya merupakan auditor profesional yang sudah memegang banyak laporan keuangan di perusahaan besar. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil review saya atas laporan keuangan dari PT Georges Textile dan ada beberapa temuan penting yang cukup serius, yaitu yang pertama ada piutang tak tertagihnya sebesar 1,8 miliar. Dan ini belum lebih dari 2 tahun ya. Lalu ada persediaan rusaknya sebesar 300 juta. Belum disesuaikan nilainya. Lalu ada indikasi transaksi yang enggak transparansi di sini. Karena itu, laporan ini belum menyajikan posisi keuangan secara wajar sesuai SAK. Dan opini saya itu tidak wajar. Maaf, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat Anda sebagai auditor yang profesional. Tapi menurut Anda ini terlalu berlebihan ya. Tapi kalau menurut saya Anda yang terlalu berlebihan, terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele ya. Karena dari sudut pandang saya ya, sebagai auditor juga, ini tuh hal yang masih bisa lah dianggap baik-baik saja. Karena biasa lah kalau masalah piutang gede itu, apalagi kan kita perusahaan tekstil ya. Jadi kalau kayak gini-gini tuh wajar, nggak perlu dibesar-besarkan lah. Terus kalau masalah aset tetap yang rugi tuh nggak perlu lah cepat-cepat disusutkan selagi kita masih punya aset yang lain pada investor tuh oke-oke aja. Karena kalau apalagi ya, ini kan piutangnya sebesar 1,8 miliar. Kalau ini cepat-cepat ditindaki nanti investor kita tuh bakal merasa panik gitu. Nanti
ujungnya kita juga yang nggak punya investor, mereka juga nggak percaya lagi sama kita, bener nggak sih? Jadi menurut saya ini masih wajar-wajar aja dan masih bisa diperbaiki. Terus apalagi soal transparansi manajemen keuangan dan bendahara itu menurut saya itu kayaknya salah paham internal sih. Lagi pula dalam laporan keuangan ini ya wajar aja kalau misalnya ada pencatatannya itu masih salah. Kita semua juga masih belajar ya dalam menyusun laporan keuangan, belum ada yang sempurna. Eh, saya rasa sih ibu terlalu melebih-lebihkan ya. Hal-hal yang kayak gini tuh dalam perusahaan tuh masih wajar lah. Nggak usah lah dilebih-lebihkan. Santai aja. Apalagi ini kan perusahaan besar, udah dirinya udah lama, investornya juga gak main-main sampai luar negeri. Jadi aman lah. Ya, menurut saya sih begitu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Elizabeth yang terhormat. Tapi di sini saya sebagai auditor profesional ingin memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Bukan cuma terlihat baik di atas kertas. Kalau temuan seperti piutang tak tertagih dan persediaan ini diabaikan, dampaknya bisa serius ke kewajaran laporan keuangan. Tugas kita bukan menjaga citra, tapi menjaga transparansi. Oke, baik, semuanya saya sebenarnya cukup terkejut ya mengenai laporan audit yang terjadi ini. Saya sebenarnya udah mempercayai kalian, terutama untuk manajer keuangan dan bendahara. Jika kalian ada melakukan kegiatan yang menyimpang di dalam laporan ini, saya tidak segan-segan ya untuk melakukan tindakan yang tegas. Untuk itu saya juga menghimbau kalian untuk terus berhati-hati, karena informasi ini bisa mempengaruhi reputasi perusahaan kami. Kami di sini berkomitmen untuk memperbaiki sistem keuangan, mengajak auditor bekerjasama secara baik, secara eksternal, dan melakukan secara transparan. Jika ditemukan adapun unsur korupsi di sini, kami tidak akan melindungi siapapun yang terlibat. Dan satu hal lagi, saya sangat kecewa ya kepada saudara Elizabeth. Anda sungguh perlakuannya tidak profesional dalam pelaporan perusahaan kami. Ya, kami juga seharusnya lebih teliti lagi terhadap ketidakpastian antara laporan dari bendahara dan kas di bank. Dan kami juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas audit internal. Baik, izin menambahkan sedikit. Tugas kami bukan untuk menjatuhkan perusahaan, tapi memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Dari hasil audit kami menemukan beberapa penyimpangan dan indikasi kecurangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Kami tetap berpegang pada prinsip independensi dan integritas. Jadi semua temuan kami sampaikan pada apa adanya. Saya rasa akan lebih bijak kalau temuan ini tetap disampaikan secara objektif, supaya manajemen bisa mengambil langkah korektif. Nah, ini tujuannya bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi agar perusahaan bisa berkembang dengan sistem keuangan yang sehat dan bisa dipercaya ke depannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.